Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup bab 1 bersama Ibu Mary. Pada bab 1 ini kita akan belajar mengenai tanaman obat. 1. Mengenal tanaman obat. Tanaman obat sudah dikenal bangsa kita sejak ribuan tahun yang lalu. Tanaman obat pada awalnya tumbuh di hutan. Namun setelah manusia semakin paham dan mengerti manfaat tanaman obat, kini tanaman-tanaman obat mulai dibudidayakan oleh manusia. Setiap tumbuhan memiliki zat atau khasiat yang khas. Obat-obatan yang berasal dari tanaman disebut obat herba. Yang kedua, kita akan belajar mengenai apotek hidup. Apa itu apotek hidup? Apotek hidup adalah menanami pekarangan rumah dengan tanaman-tanaman obat untuk keperluan sehari-hari. Misalnya menanami pekarangan dengan tanaman jeruk nipis, jahe, kencur, atau sirih. 3. Manfaat tanaman obat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan kekayaan alam yang sangat besar. Salah satu kekayaan alam itu adalah banyaknya tanaman obat yang dimiliki oleh bangsa kita. Tidak semua negara di dunia memiliki keragaman jenis tanaman obat. Berikut ini adalah manfaat dari tanaman obat. Yang pertama, mudah didapat. Yang kedua, berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, tidak memiliki efek samping yang besar. 4. Manfaat menanam tanaman. Menanam dan merawat tanaman memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kelestarian tanaman. Yang kedua, menciptakan penghijauan dan keindahan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pencemaran udara. Yang keempat, dapat mencegah timbulnya banjir. 5. Beberapa jenis tanaman obat. Pemanfaatan tanaman obat untuk dijadikan obat juga harus memperhatikan faktor kelestarian tanaman tersebut. Dengan kata lain, selain menjadikan tanaman-tanaman tersebut sebagai obat bagi kita juga perlu terus menanam dan membudidayakan tanaman tersebut agar tidak punah. Berikut ini beberapa jenis tanaman obat. Bawang merah, bawang putih, jambu biji, jahe, jarak pagar, jeruk nipis, daun pegagan. Kencur, kunyit, lidah buaya, sirih, brotowali, dan seledri. Bawang merah merupakan tanaman semusim. Bawang merah ditanam pada dataran rendah yang lembab dan cukup banyak air, hingga ketinggian tanah sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Selain sebagai bumbu untuk penyedap masakan, bawang merah juga memiliki khasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti berikut. 1. Meredakan demam dan perut kembung pada anak. 2. Mengobati kencing manis. 3. Bantu turunkan kolesterol. 4. Mengatasi sembelit. 5. Melancarkan pernapasan. Dan masih banyak lagi manfaat bawang merah untuk kesehatan. Bawang putih memiliki aroma yang khas sehingga mudah dikenali. Bawang putih mengandung minyak atsiri yang bersifat antiseptik dan antibakteri. Berikut ini merupakan beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan bawang putih. Yang pertama, mengobati batuk. Yang kedua, mengobati wasir.
Yang ketiga, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keempat, mencegah penyakit jantung koroner. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jambu biji. Bagian yang digunakan untuk obat adalah bagian daun, buah mengkal, ranting muda, dan akar. Berikut ini merupakan khasiat jambu biji untuk pengobatan. Yang pertama, mengobati diabetes. Yang kedua, mengobati sariawan. Yang ketiga, untuk masuk angin. Yang keempat, mengobati diare. Yang kelima, mengobati perut kembung. Dan yang keenam, untuk menurunkan kolesterol. Keempat, kita akan belajar tentang tanaman jahe. Tanaman jahe terdiri dari dua jenis, yaitu jahe merah dan jahe putih. Berikut ini merupakan khasiat dari jahe. 1. Menghangatkan tubuh. 2. Mengobati mulas. 3. Mengobati keseleo. 4. Mengurangi rasa mual. 5. Meredakan pusing. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai khasiat dari tanaman jarak pagar. Bagian dari tanaman ini yang digunakan untuk pengobatan adalah daun dan biji. Jarak pagar memiliki beberapa khasiat untuk pengobatan seperti berikut ini. Yang pertama, mengobati diare pada bayi. Yang kedua, mengobati bengkak dan terkilir. Yang ketiga, mengobati rematik. Yang keempat, mengobati sembelit. 7. Manfaat dari daun pegagan. Daun pegagan biasanya tumbuh liar di pinggir jalan, perkebunan, pinggir sungai, atau pematang sawah. Berikut ini merupakan manfaat daun pegagan. Yang pertama, mengobati luka bakar. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, mengobati penyakit Alzheimer. Yang keempat, meredakan rasa cemas dan stres. Delapan, kencur. Kencur bisa ditanam di halaman rumah atau pot. Kencur tumbuh mendatar di atas tanah. Berikut ini merupakan khasiat dari kencur. Yang pertama, mengobati radang lambung. Yang kedua, mengobati batuk. Yang ketiga, mengobati flu pada bayi. Yang keempat, sebagai penambah nafsu makan. 9. Kunyit. Kunyit termasuk tanaman rempah dan obat. Berikut ini merupakan beberapa manfaat kunyit. Yang pertama, menghilangkan jerawat dan noda hitam di wajah. Yang kedua, mengobati usus buntu. Yang ketiga, mengobati amandel. Yang keempat, mengobati disentri. 10. Lidah buaya. Selain dikenal sebagai penyubur rambut, lidah buaya juga bermanfaat bagi kesehatan. Berikut ini merupakan khasiat dari lidah buaya. Yang pertama, mengobati sembelit. Yang kedua, mengobati ambeien. Yang ketiga, menurunkan kadar gula dalam darah. Yang keempat, mengobati sariawan. Yang kelima, memperlambat penuaan kulit. 11. Sirih. Sirih merupakan tanaman yang tumbuh merambat. Berikut ini beberapa manfaat dari sirih. Yang pertama, mengobati penyakit diabetes. Yang kedua, menjaga kebersihan mulut. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan luka. Yang keempat, mengobati mimisan. Yang kelima, menurunkan kolesterol. 12. Brotowali.
Brotowali termasuk tanaman merambat. Brotowali memiliki rasa pahit. Berikut ini merupakan manfaat dari brotowali. Yang pertama, mengobati rematik. Yang kedua, mengobati kencing manis. Yang ketiga, mengobati luka. Yang keempat, mengobati asam urat. Seledri. Seledri lebih dikenal sebagai sayuran untuk penyedap masakan. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari seledri. Yang pertama, mengobati darah tinggi. Yang kedua, mengobati rematik. Yang ketiga, menghilangkan minyak di wajah. Yang keempat, menurunkan kolesterol. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton.